Saya ajak kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Saya ajak kita membaca seluruh pasal ini ya, meskipun agak panjang. Tadi saya pikir mau memotong-motong, tetapi rasanya lebih baik kita membaca seluruhnya supaya kita mengerti akan seluruh kisah cerita daripada pasal 26 ini. Kejadian pasal yang ke-26, saya akan baca ayat yang pertama, surat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang terakhir dari pasal 26 ini. Oke, Kejadian 26, saya mulai ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku, my sister," sebab ia takut mengatakan, "ia istriku," karena pikirnya jangan-jangan akan dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakah engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.
Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Lalu dinamailah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Mari kita berdoa sekali lagi. Saja kita berdoa bersama-sama, berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Berdoa untuk hambanya boleh memberitakan firman dengan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa bagi pemberitaan firman. Bapa kami di surga, kami datang padamu pada pagi hari ini ingin menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Kau, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang memimpin hamba-Mu boleh memberitakan firman dengan setia dan dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga yang memimpin setiap kami, berbicara kepada setiap umat-Mu, sehingga kami boleh memiliki hati yang seorang murid yang siap mendengar perkataan Tuhan, yang boleh menegur kami, boleh membentuk kami, boleh membangun, menghibur kami, mendidik kami dalam kebenaran. Berkati kami semua ya Tuhan, bukalah telinga dan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita tahu bahwa film-film Hollywood maupun di mana-mana itu pembuat film itu senang membuat sequel. Ya, ada yang baru muncul sequel Avatar. Ya. Dan banyak-banyak sequel yang lain. Rocky itu sampai ke berapa nggak tahu. Rocky 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Dan yang kemarin kami di Indonesia sempat nonton sequel film Indonesia. Cek Toko Sebelah 2. Iya. Cek Toko Sebelah. Ini film yang menarik, film yang baik sebenarnya. Saya rekomend saudara untuk nonton film ini. Lucu, menyegarkan, entertaining, ya. Tetapi sekaligus ada nilai-nilai yang baik sebenarnya. Ya, pengajaran-pengajaran yang penting sebenarnya yang diajarkan di situ. Khususnya tentang pernikahan dan kompleksnya pernikahan, ya, mendorong ya, saudara nonton itu harusnya wah bagus ya mau menikah dan jadinya, tetapi kompleks, tapi tidak mudah orang menikah itu dan bagaimana mereka menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Saudara sekalian, orang banyak ingin senang membuat sequel film karena jauh lebih mudah daripada membuat yang baru, original, ya. Membuat sequel itu hemat waktu untuk tulis naskah karena biasanya settingnya tidak terlalu banyak beda, ya, dan juga pasti karakternya baik yang sama, yang utamanya pasti yang sama, tidak perlu bikin karakter yang baru lagi dengan segala sifatnya, segala karakternya yang ada, ya. Belum lagi kesulitan ide orsinil, itu pasti sangat tidak mudah, itu yang paling sulit sebenarnya mungkin. Ide orsinil itu Cek Toko Sebelah pertama gempar, jadi udah ikutin aja, lanjutin. Itu paling gampang sebenarnya. Nah, saudara sekalian, kita hari ini seperti minggu lalu kita sudah bahas bahwa Ishak itu in one sense adalah
seperti sequel ya daripada hidup Abraham. Ya, tetapi sebenarnya penulis Alkitab mencatat hidup Ishak bukan karena tidak ada ide orsinil, ya, tetapi mau menegaskan berita utama yang juga ada di dalam hidup Abraham, bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat dipercaya untuk menggenapi janjinya. Dan kemudian sequelnya mau menegaskan bahwa janji Allah itu yang dapat dipercaya itu akan boleh terus berlaku pada generasi selanjutnya. Nah, dan di dalam generasi selanjutnya, di dalam karakter yang berbeda, di dalam tantangan yang berbeda, di dalam konteks yang berbeda, itu bagaimana janji Tuhan itu juga boleh berlaku, dan bagaimana umat Tuhan di dalam the next generation itu juga boleh berespons dan belajar daripada ayahnya, daripada orang tuanya, dan kemudian bagaimana mereka boleh berespons dengan benar. Dan tentu juga di dalam segala kegagalan-kegagalan mereka menghadapi tantangan yang ada, dan juga dosa-dosa orang tuanya yang juga masih diwarisi oleh mereka, dan mereka ada hal-hal yang mereka belum bisa lepas daripada keterbatasan daripada orang tuanya itu. Tapi intinya kita mau melihat bagaimana janji Allah di tengah segala keterbatasan manusia itu boleh tetap berlaku, dan Allah adalah Allah yang dapat dipercaya untuk menggenapi akan janjinya itu kepada generasi selanjutnya, sampai janjinya yang puncak itu digenapi di dalam Kristus, dan bahkan sampai Kristus datang kedua kali. Nah, itu kita mau lihat sekali lagi di dalam kehidupan Ishak. Kita membaca bagian pasal 26 ini dimulai dengan kelaparan sekali lagi, ya. Penulis menegaskan ini bukan kelaparan yang pertama. Abraham juga dulu menghadapi kelaparan, tapi ini kelaparan yang baru yang sedang dihadapi oleh Ishak di dalam zamannya. Dulu sebelumnya istri daripada Ishak, Ribka, juga mandul, dan seperti istri daripada Abraham juga adalah mandul. Jadi ada banyak kesamaan-kesamaannya, ya, tetapi juga ada banyak nanti tantangan yang baru, dan bagaimana Tuhan yang terus setia dalam hidup mereka. Sehingga kita membaca Ishak akhirnya pergi ke Gerar, ke daerah kekuasaan Abimelek, raja orang Filistin. Dan di situ janji Tuhan kepada Abraham ditegaskan kembali kepada Ishak, ya, bahwa tinggallah di situ, jangan pergi ke Mesir, tinggal di situ karena aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ya, dan seterusnya. Inilah janji Tuhan yang Tuhan tegaskan kembali kepada Ishak, anak daripada Abraham. Dan kemudian kita melihat langsung Ishak juga menghadapi situasi yang sama dengan apa yang dihadapi oleh Abraham. Yaitu dia di tempat yang baru, di Gerar ini, dia takut istrinya itu, bukan takut istrinya, takut dirinya dibunuh karena istrinya. Ya, karena istrinya yang cantik seperti Abraham juga menghadapi situasi yang sama, dan dia kemudian jatuh ke dalam dosa yang sama seperti Abraham. Dia takut, ya, dia berpikir jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Karena itu dia mengatakan half truth. She's my sister. Ya, kenapa half truth? Karena memang sebenarnya in a way dia memang, Ribka itu adalah sisternya, sister dalam pengertian seperti cousinnya, ya, sepupunya, ya, kalau sudah mengerti latar belakangnya. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan, dia ingin menutupi bahwa fakta bahwa Ribka itu adalah istrinya. Ya. Saudara sekalian, ini adalah ketakutan yang bukan tanpa dasar sebenarnya. Ya, kalau kita mengerti konteks pada zaman itu, maka kalau sudah teringat peristiwa Uria misalnya, Uria dan Batsheba, maka kita tahu Uria itu bisa tiba-tiba mati. Ya, karena ada rencana jahat daripada Raja Daud. Ya, tidak ada yang tahu, tidak akan ada yang tahu. Ya, siapapun tidak tahu. Yang tahu hanya mungkin Batsheba pun tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya, hanya Daud yang tahu, dan mungkin hanya jenderal daripada Uria yang tahu, atasan dari Uria yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya.
Tidak ada yang tahu, tiba-tiba Uria mati. Ya, dengan rencana, kuasa, dan strategi yang jahat daripada raja yang berkuasa. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya ketakutan daripada Ishak ini, istrinya mungkin akan diambil, dia akan dibunuh dan sebagainya. Ya. Tetapi akar persoalan yang dihadapi oleh Ishak adalah ini. Apakah Allah dapat dipercaya untuk menggenapi janjinya untuk melindungi Ishak? Ya, kita tahu janji Tuhan sangat jelas sebelumnya, melalui engkaulah aku akan menjadikan kau negara bangsa yang besar dan keturunanmu akan menjadi berkat, akan menjadi banyak dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Tuhan sudah menegaskan, barusan Tuhan menegaskan di dalam beberapa ayat sebelumnya. Tetapi sekarang dia menghadapi situasi yang persis seperti ayahnya dan dia mulai tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Ini menjadi akar persoalannya. Apakah Allah dapat dipercaya untuk menggenapi janjinya dan melindungi Ishak? Apakah meskipun janji Allah itu sudah jelas, apakah Ishak percaya kepada janji Allah itu? Ya. Dan di sini kita belajar dari kesalahan Ishak bahwa dia akhirnya jatuh di dalam dosa karena dia memikirkan akan dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, dengan kata lain, melindungi diri sendiri itu menjadi lebih penting daripada mentaati akan kehendak Tuhan. Dia sudah lupa bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia waktu pisau ayahnya di Gunung Moria itu sudah diacungkan untuk menyembelih dia. Itu kita tahu peristiwa itu kemungkinan besar Ishak itu sudah remaja 17 tahun. Dia pasti tahu peristiwa itu. Dia pasti tahu apa yang sedang terjadi di situ. Dia pasti tahu bahwa 1 detik lagi dia akan mati karena pisau ayahnya itu, dan ayahnya Abraham sudah sepenuh hati menyerahkan Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan karena ketaatan daripada ayahnya yang memerintahkan untuk Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihinya itu. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan, dia menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dia berani menyerahkan segalanya, segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi waktu Abraham mengangkat pisaunya, malaikat Tuhan turun. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena aku sekarang mengetahui bahwa engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya. Engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi anakmu sendiri. Ya, dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup Abraham, dan juga Ishak seharusnya juga belajar di situ. Ya, bahwa kemudian Tuhan menyediakan kambing domba. Aku sedang menguji engkau. Ya, sedang mengambil Ishak dari dalam hatimu. A.W. Tozer itu mengatakan Ishak yang Alkitab sendiri menegaskan ini satu-satunya, dan janji Tuhan melalui dia, dan seluruh hati Abraham sepertinya sudah melekat dengan Ishak. Tuhan ingin mengambil Ishak daripada hati Abraham supaya hanya Tuhan yang bertata di situ. Tidak boleh ada yang lain. Hanya Tuhan untuk dikasihi dengan segenap hati, seluruh jiwa, seluruh kekuatan daripada Abraham. Ishak seharusnya belajar bagaimana ketaatan Abraham dan bagaimana Tuhan bisa melindungi dia dari pisau ayahnya itu yang 1 detik lagi akan menikam dia. Dan domba disediakan untuk menghindari dia dari pisau ayahnya. Tapi dia di dalam keadaan ini lupa, ya, dan dia tentu jatuh di dalam kesalahan yang sama seperti Abraham. Ini tentu menjadi satu peringatan juga bagi kita, bukan? Berapa sering sebenarnya kita jatuh karena sesuatu yang jauh dari masalah hidup dan mati. Berapa sering kita mengambil jalan aman yang berdosa untuk melindungi diri demi kenikmatan dan keuntungan diri. Dan kita mulai melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Ya, di dalam segala keadaan, tantangan, pencobaan, kesulitan yang sedang kita hadapi, kita
berpikir untuk melindungi diri, mencari keuntungan diri, dan kita lupa kesetiaan Tuhan di masa yang lalu seperti Ishak lupa kan kesetiaan Tuhan. Apalagi kita pasti melupakan akan kasih Allah yang telah menyediakan anak domba Allah ganti kita. Kita lupa kasih setia, kasih Tuhan yang terbesar itu. Sehingga kita mulai khawatir, mulai takut, mulai memikirkan diri dan mengambil langkah untuk melindungi diri yang berdosa, kita tahu, atau half truth untuk kepentingan diri sendiri. Jawaban Ishak di dalam ayat yang ke-9 itu menyatakan kepada kita apa yang ada di dalam hati Ishak dan apa yang dipikirkannya waktu dia menghadapi ancaman ini, ancaman yang real. Saya tidak katakan ini tidak real, mungkin ancaman yang real yang pada konteks saat itu. Tetapi apa yang ada dalam pikirannya ayat 9. Ishak waktu Abimelek bertanya, akhirnya mengetahui bercumbu-cumbuan dengan your sister, are you sure? Gitu ya, pasti ini adalah istrinya. Ya, lalu Abimelek memanggil Ishak berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak, ini yang penting. Ishak mengatakan, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Ya, ini saudara sekalian, perkataan ini karena dia berpikir atau hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Ya, dalam keadaan itu, dalam keadaan kesulitan, ancaman yang mungkin dia hadapi, tapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan istrinya, Ribka. Bagaimana kalau dia mengatakan ini saudaraku, my sister? Bagaimana kalau Ribka akhirnya diambil oleh raja atau oleh penguasa, oleh orang-orang Filistin pada saat itu? Apa yang harus dilakukan Ribka? Ya. Dan apalagi dia pasti tidak memikirkan orang lain. Abimelek mengatakan, mengapa engkau melakukan itu? Ya, mudah sekali salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu itu sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. You would have brought guilt upon us. Dia tidak memikirkan itu. Ya, dia tidak memikirkan orang lain ataupun istrinya. Saudara sekalian, ini yang kita perlu pikirkan di sini. Bagaimana ketika seorang itu memikirkan dirinya sendiri, ya, dan itu akan menghasilkan ketakutan di dalam dirinya, dan selalu memikirkan hal yang paling negatif tentang orang lain. Ini menjadi kita perlu mengerti, ya. Kalau kita selalu hanya memikirkan diri sendiri, kepentinganku, keuntunganku, kenikmatanku, kenyamananku, maka hasilnya justru adalah banyak ketakutan di dalam hidup kita. Ya. Dan selalu kemudian kita akan memikirkan hal yang paling negatif tentang orang lain. Ya, dia memikirkan hal yang negatif dan tidak pernah terpikir dari pikiran Ishak bahwa ternyata Abimelek dia justru lebih menghargai dan dia takut kalau dia dihukum oleh Tuhan. Ya. Dan saudara sekalian, ini yang terjadi dalam hati pikiran Ishak. Dan yang lebih parah lagi sebenarnya adalah ketakutan atau memikirkan diri sendiri, kepentingan diri yang menimbulkan ketakutan itu adalah di dalam semua yang dihadapi itu dia tidak memperhitungkan Tuhan di dalam keadaan yang sedang dia hadapi. Lagu tadi mengingatkan kita, did you pray? Did you pray? Ya, waktu kamu menghadapi tantangan, kesulitan, did you pray? Apakah engkau berdoa? Apakah engkau melibatkan Tuhan di dalam hal yang kau sedang hadapi itu? Ketika engkau kemarahan menguasai hatimu. Kadang-kadang kalau lagi marah, berantem, suami istri berantem, marah, ya, dan sebagainya, segala macam. Perlu tanya, saudara, kalau lagi berantem, istrimu, suamimu lagi marah, nyanyi lagu tadi. Did you pray? When you anger. Ketika kemarahan, emosi meledak. Di mana Tuhan? Saya suka tanya pertanyaan itu kalau lagi counseling kepada suami istri. Tuh kok marah-marah. Kamu gini.
kurang ajar kamu ya. Kamu memang egois. Menuduh terus nuduh. Marah-marah. Ya dan sebagainya. Kamu memang begini. Tuhan di mana? Ya. Apalagi keluar kalimat-kalimat yang kasar, kalimat yang kotor. Semua binatang keluar dari mulutnya. Semua kata-kata yang kasar keluar. Menusuk hati. Membalas. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika engkau bertengkar? Di mana Tuhan di dalam situasi yang engkau hadapi? Mungkin real, memang kesulitan yang real yang engkau hadapi. Memang tantangan yang berat yang engkau sedang hadapi. Tapi di mana Tuhan? Apakah engkau rasa Tuhan tidak bisa hadir dan tidak bisa menolong situ? Di mana Tuhan ketika engkau menghadapi itu semua? Saudara sekalian, kita boleh melihat di sini juga dari poin ini bahwa ketika Ishak berhenti takut akan Tuhan, ini takut akan Tuhan kan berarti fear of the Lord itu adalah takut seperti seorang anak kepada bapa yang mengasihi dia, kepada ayah yang mengasihi dia, ya bukan seperti budak yang takut kepada tuan yang kejam atau raja yang kejam. Ini adalah takut akan pada bapa yang mengasihi. Takut akan Tuhan berarti juga kita tunduk, submit, dan ingin menyenangkan hati Bapa Allah kita yang surga. Takut kepada Tuhan artinya kita takut melanggar perintah-perintahnya. Kita tidak mau menyakiti hati ayah kita yang, Bapa kita yang kita tahu begitu mengasihi kita. Kita tidak mau menyakiti dan melawan akan kehendaknya. Itulah takut akan Tuhan. Tapi ketika Ishak berhenti takut akan Tuhan karena dia memikirkan diri sendiri. Karena ketakutan akan lingkungannya itu menguasai dia. Maka dia mulai takut hal-hal yang lain. Ya. Orang-orang, situasi, Abimelek, orang-orang Filistin di Gerar di situ. Dia mulai takut hal-hal yang lain. Ketika dia berhenti takut akan Allah. Saudara sekalian, ini menjadi dorongan bagi kita, peringatan juga bagi kita, bukan? Sebaliknya kalau kita hanya takut kepada Allah, maka kita akan menjadi takut kepada Allah saja. Maka kita menjadi orang yang bebas, yang tidak menjadi budak, tidak diperbudak oleh apapun, siapapun, situasi apapun, sehingga kita bahkan bebas melayani mereka. Ya, karena kita tidak menjadi diperbudak, tidak menjadi takut orang lain. Kita justru bebas melayani dan memikirkan apa yang terbaik bagi orang-orang sekeliling kita. Kita tahu begitu banyak contoh di dalam Alkitab juga dalam hidup kita akan hal itu. Saudara ingat bagaimana contoh yang paling saya ingat adalah Petrus. Kita tahu Petrus, ya, yang dia Tuhan sudah peringatkan, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan menganggap lebih hebat daripada orang lain, daripada bahkan sesama murid-murid yang lain, ya. Dan berdoa, berjaga-jaga, karena setan akan menampi engkau. Gagal, semuanya itu gagal. Petrus mengatakan, kalau yang lain meninggalkan engkau, aku sama sekali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan kalau sampai mati pun, aku rela mati bagi engkau. Dan waktu Tuhan minta berdoa, berjaga-jagalah bersama-sama dengan aku. Dia tidur. Itu mulai kegagalan di situ. Sehingga dia tidak ada fear of the Lord di dalam hatinya. Dia percaya, memikirkan akan diri sendiri. Dan muncullah ketakutan itu. Ketakutan bahkan hanya dari perkataan seorang budak wanita yang kecil, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Engkau muridnya, kau pasti muridnya. 3 kali dia ditanya dia, sampai ketiga kali dia semakin mengatakan, bersumpah, aku sumpah tidak kenal orang itu. Karena ketakutannya menguasai dia. Dia tidak memikirkan akan gurunya yang sedang ditangkap, bahkan dia tidak memikirkan tentang kesaksian hidupnya bagi orang-orang itu. Bagaimana mereka bisa percaya kalau hidupnya, dia bahkan muridnya
tiri yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Kristus menyangkali gurunya. Tidak memikirkan itu semua. Dia dikuasai ketakutan. Dan dia menjadi takut kepada situasi, kepada orang lain. Sampai Tuhan membalikan dia, memulihkan dia, mengampuni dia. Petrus menjadi rasul yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Dan ketika fear of the Lord itu menguasai hatinya, maka dia menjadi orang yang terus berani, terus menghadapi segala apapun yang mengancam dia. Bahkan ketika bukan tentu ada kegagalan lagi dalam hidupnya, tidak langsung sempurna, tapi ada perubahan yang dahsyat. Bahkan ketika dia menghadapi raja-raja, penguasa-penguasa yang menghakimi dia berani dengan tegas menyatakan kebenaran, memberitakan Injil bahkan kepada penguasa yang sedang menghakimi dia. Saudara sekalian, Ishak di sini kembali kita melihat berhenti takut akan Allah sehingga dia dikuasai dan oleh ketakutan akan banyak hal di dalam hidupnya. Jawaban dari problem ini kembali lagi kepada Injil Yesus Kristus. Ya. Problem yang saya rasa kita juga bisa jatuh ya, bisa jatuh dan kita terus belajar bergumul sini. Kembali jawabannya adalah kepada Injil Yesus Kristus. Kita kembali melihat salib Kristus. Dia yang tidak takut pada manusia. Yang selalu bicara terus terang tentang kebenaran. Tidak pernah half truth. Ya. Untuk tidak pernah menutupi kebenaran untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tentu identitasnya waktu dia dalam dunia ini dia tidak ungkapkan seluruhnya, tetapi tujuannya bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi justru dia menyelubungi identitasnya sebagai Mesias. Jangan beritahu kepada orang-orang bahwa aku adalah Mesias. Belum waktunya. Dan seluruhnya itu bukan untuk melindungi diri sendiri, tetapi justru untuk melindungi dan menyelamatkan mempelai wanitanya, gerejanya, dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri ataupun kenyamanannya dan keuntungannya, tetapi seluruh apa yang dia kerjakan berfokus pada kemuliaan Tuhan, the fear of God di situ. Untuk menyenangkan Bapanya, muliakan akan Bapanya, dan melakukan rencananya, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa, meski harus mati. Ini menjadi teladan bagi kita dan tentu pertama-tama itulah yang menyelamatkan kita karena apa yang telah dikerjakan Kristus bagi kita. Tapi sekaligus menjadi teladan bagi kita, orang-orang yang percaya dan mengatakan kita adalah murid-murid Kristus, kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Dan secara paradoks Alkitab menegaskan kepada kita bahwa Kristus yang tidak memikirkan diri sendiri, yang hanya ingin memuliakan, menyenangkan Tuhan, mengasihi orang lain, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan akan mempelai wanitanya. Justru secara paradoks Alkitab menegaskan bahwa Allah Bapa memberikan dia nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Kristus semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku dia adalah Tuhan. Segala kemuliaan diberikan kepada dia. Itulah menjadi jalan salib bagi kita sekalian, bagi kita semua yang telah diselamatkan oleh Kristus, sehingga kita boleh memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan tidak dikuasai oleh ketakutan apapun yang ada di dalam dunia ini yang kita hadapi dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita boleh pikirkan bersama-sama. Hal yang kedua, kita kembali kepada kisah Ishak. Di sini kita bersyukur bahwa Allah tetap setia akan janjinya meski kita, dan kita melihat Ishak di sini tidak setia. Tuhan tetap menyertai
dan memberkati Ishak di tengah-tengah segala ketidaksetiaan daripada Ishak. Ayat 12, ayat 13 dikatakan situ. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 3 kali ya kayanya disebut itu. Tuhan menyertai, memberkati Ishak. Berhasil gitu dan menjadi bertumbuh semua apa yang dia kerjakan. Ya, tetapi Ishak segera juga mengalami realita hidup anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Meskipun Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, realita hidup Ishak dan kita di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa tidak lepas dari kesulitan dan pergumulan dan tantangan yang sedang dihadapi. Ya, langsung ayat 14 mengatakan, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta anak-anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, dan mulai bertengkar, mulai berebut akan sumur. Dan sumur-sumur yang digali yang banyak airnya, dikatakan ini adalah sumur milik kami. Orang-orang Filistin itu mengatakan, dan mereka mulai bertengkar satu dengan yang lain. Ya, ada kesulitan yang dihadapi di sini. Saudara sekalian, waktu kemarin saya boleh dikatakan liburan ini liburan yang terpanjang, ya, 6 minggu. Meskipun ada pelayanan-pelayanan, ada rapat, sinode dan sebagainya, tapi banyak waktu sebenarnya bertemu dengan keluarga, dengan spend time dengan anak-anak. Itu boleh 6 minggu kadang-kadang merasa waduh too much ya. Too much. 6 minggu sama-sama boleh dikatakan boleh hanya beberapa hari saja tidak bersama mereka, tetapi sepanjang 6 minggu tinggal di satu kamar, pergi di satu mobil, ya, masuk ke satu gereja, ke satu mall, ke satu bioskop, sama-sama terus begitu. Pergi kemana-mana. Waduh, waktu 2 minggu pertama sangat senang, tapi begitu menjelang sudah 6 minggu, waduh, too much ya. Too much. Harus mau pulang dan tapi saya enjoy sekali ya, sama-sama waktu. Ada banyak hal yang kita ngobrol, cerita, ya, terutama tentu bertemu dengan ayah saya, bertemu dengan keluarga dari Magelang, bertemu dengan keluarga saya juga di Indonesia. Ada banyak hal yang terjadi, sempat ada persoalan di dalam keluarga, dan kami boleh menjadi peacemaker, cara panggil sini ngobrol dan sebagainya, ya, dan bicara tentang sempat ada waktu sharingan Injil kepada mereka dan sebagainya. Tetapi di tengah segala hal yang saya sangat bersyukur dan boleh disegarkan kembali secara fisik, secara mental, tapi tetap ya itu ya, di tengah-tengah itu juga ada kesulitan, ada kegelisahan begitu. Khususnya saya selama 6 minggu itu tidak terlalu banyak untuk membaca firman, merenungkan firman, berdoa, ya. Ada tetapi tidak ada kerutinan, ya, kerutinan. Waktunya semua berubah-berubah dan sebagainya. Tidak ada waktu untuk, tidak juga tempatnya. Kalau di rumah kita kan kita sudah sediakan tempatnya sendiri gitu ya. Soalnya tidak ada tempatnya bagaimana gitu ya. Terus di Indonesia apalagi di Jakarta itu saudara tidak tahu kesengsaraan saya. Itu saya keringetan terus, saudara. Keringetan, ya, selalu lembab ya. Kalau saudara saya keringetan tuh ya, cukup ekstrim. Kalau di sini wah enak sekali tangannya. Tapi saudara kadang-kadang salaman sama saya tahu ya basah ya, tangan saya kadang-kadang basah ya. Kadang-kadang basah. Di Melbourne tangannya bisa kadang-kadang basah, saudara. Saudara bisa bayangkan di Indonesia. Di Indonesia. Begitu bangun pagi keluar kalau di kamar ada AC, begitu keluar langsung basah gitu. Basah itu sampai netes sudah. Netes. Apalagi makan soto. Soto panas-panas. Netes. Wah, tisu banyak sekali gitu. Ngobrol. Baca Alkitab tuh kertas Alkitab buka jadi basah semua. Basah semua. Repot, bingung. Gimana tisu lap anduk dan sebagainya. Ya. Itu salah satu kesulitannya.
hal-hal seperti itu ya. Di luar itu tidak ada waktu untuk tidak terlalu banyak waktu ya. Bukan tidak ada waktu, sebenarnya tidak terlalu banyak waktu untuk baca, merenungkan firman. Sudah bawa beberapa buku ya dan sebagainya, baca sih ada tapi tidak sebanyak yang saya rencanakan ya, tidak sebanyak yang saya mau gitu. Di situ jadi ada waktu-waktu, ada hari-hari rasa kosong ya, ada hari-hari rasa rindu ya, rindu untuk baca, ada waktu teduh yang cukup panjang, merenungkan firman dan sebagainya. Ada waktu-waktu yang seperti demikian ya, dan saya merasa jadi hidupnya nih semua makan terus, makan lagi kalau belum lapar sudah makan lagi, disediakan makan lagi di mana-mana ya, makan nih ya dan sebagainya, jalan-jalan, belanja, nonton, dan semuanya itu menjadi sesuatu yang ya untuk seminggu 2 minggu mungkin oke gitu ya, tapi kalau untuk 6 minggu itu waduh, mulai kayaknya sih enak ya, enak, siapa yang nggak mau santai, nggak ada pikiran, ya ketemu orang, makan yang enak, makannya enak nggak habis-habis yang enak-enak, ya, dan tambah gendut, tambah gemuk, 3 kilo tambah naik 3 kilo selama 6 minggu, ya, rasa berat sekali, dan sebagainya. Tapi ada kekosongan, ya, ada kekosongan, ada kerinduan, tidak ada kepenuhan akan relasi dengan Tuhan. Harap saudara juga mengalami itu ya. Harap saudara mengalami itu. Alkitab menegaskan, hari ini kita diingatkan lagi, Pak Nemuel juga ingatin kita untuk berdoa, kita persekutuan doa. Alkitab menegaskan kepada kita, ya, tidak ada sukacita ketika kita tidak berdoa. Ya. Karena doa adalah, John Piper bicara itu nerve center kita, relasi kita dengan Tuhan. Doa, melalui doa dan firman, 2 hal yang betul-betul tidak bisa dipisahkan. Doa dan firman, itu relasi dengan Tuhan. Disitulah kita secara murni, kita bisa baca apa-apa, kita bisa belajar dari apapun, dari baca koran, dari baca apa dan sebagainya, relasi, ngobrol, kita bisa belajar banyak hal. Tapi kembali kepada firman yang murni, air susu yang murni, yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan sediakan relasi, datang kepadaku. Datang langsung, tidak perlu melalui siapapun, tidak perlu ada imam-imam. Dulu kita harus melalui imam, orang-orang Katolik harus melalui imam, harus melalui orang kudus, pengantara orang-orang kudus. Datang ke gereja dulu, di bawah salib berdoa. Ini seperti pengantara kita. Tidak perlu lagi ada semua. Tidak perlu lagi bahkan ada pendeta yang menjadi pengantara saudara dengan Allah. Saudara punya akses langsung. Akses langsung kepada otoritas yang tertinggi. Raja di atas segala raja. Penguasa segala sesuatu. Dan dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Akses, direct access. Wah, sudah punya direct access ke apa? Anthony Albanese, Jokowi, Jenderal apa, Joe Biden, sudah punya direct access. Waduh, sangat berharga kalau sudah punya direct access kepada orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa. Kita diberi direct access hanya melalui Kristus, satu-satunya imam yang telah mati bagi kita. Satu-satunya juru selamat yang hanya melalui Dia kita datang. Di dalam Kristus kita boleh datang kepada Bapa. Tidak heran kalau kita tidak datang kepada Dia, maka kita hidupnya tidak bersuka cita, penuh ketakutan, memikirkan diri sendiri, bertengkar dengan orang lain. Karena Tuhan tidak hadir dan berkuasa dalam hidup kita. Kita melupakan hal-hal yang paling penting untuk kita datang kepada Tuhan. Ya. Saudara sekalian, kita belajar di sini di tengah segala kegagalan Ishak, ketidaksetiaan Ishak, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan ingin balik lagi, tarik lagi Ishak kembali kepada Dia. Ya,
supaya dia datang harap gantung kepada Tuhan. Ya. Maka kita bersyukur di sini di dalam poin yang kedua. Kalau poin pertama kegagalan Ishak, maka poin yang kedua Ishak belajar, dan di tengah kesulitan yang dihadapi dia tidak kecewa menghadapi musuh-musuh yang terus mengancam dia, ya, merebut kembali sumurnya. Kalau sumurnya direbut, tidak ada minum buat dia dan juga buat ternak-ternak dia. Ini sesuatu yang vital sekali pada waktu itu. Ishak tidak kecewa, tetapi dia belajar, dia tetap setia berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan dia kemudian menyaksikan dan mengalami penyertaan Tuhan yang nyata dan janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Ayat 22, maka akhirnya dia pindah dari situ setelah menggali sumur direbut, kembali sumur direbut dan sebagainya. Akhirnya dia pindah lagi. Akhirnya dia mendapat satu sumur yang dimana dia tidak bertengkar dengan orang-orang Filistin. Sumur itu dinamai Rehobot. Nah, sudah mulai tahu arti nama Rehobot ini. Ada gereja Rehobot ya di Indonesia ya. Rehobot. Di sini adalah berarti Rehobot itu berarti apa? Room atau space ya, ruang, space. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran, memberikan space atau ruang bagi kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, ini janji, pengenapan janji Tuhan kembali kepada Abraham, dan kalau kita tarik lagi kepada inilah kehendak Tuhan, mandat yang Tuhan berikan kepada manusia, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah atas seluruh alam semesta ini, ya. Dan itu janji yang diberikan kepada Abraham, sekarang juga diberikan kepada Ishak, dan Tuhan menyatakan, diberi ruangan, diberi tempat, space untuk bertumbuh, mengerjakan hal yang baik di sini. Dan ayat 23 sampai 25, kemudian Tuhan menegaskan sekali lagi janjinya itu. Sekali lagi Tuhan berkata, ya, mengingatkan. Dari situ ia pergi ke Betsheba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan yang masang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kita melihat di sini damai sejahtera sejati yang dialami oleh Ishak ya dengan budak-budaknya, dan dia mulai menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan dia dikuatkan. Sudah melihat kembali, dikuatkan oleh persekutuan dengan Tuhan. Mendirikan mezbah, menyembah Tuhan di situ. Kemudian kita melihat, buah daripada damai sejahtera, berkat yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Raja Abimelek datang, ya, di dalam ayat 26 dan seterusnya. Raja Abimelek datang dan kemudian dia mengadakan perjanjian dengan Ishak di tempat yang sama seperti Abraham, ayahnya Ishak, dengan yang mengadakan perjanjian juga dengan ayah atau kakek daripada Abimelek. Itu dicatat dalam Kejadian pasal ke-21. Kalau sudah melihat situ di tempat dan juga konteks yang sama, mengikat perjanjian dengan Raja Abimelek. Ini sekali lagi adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham, bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, pertanyaannya adalah berkat apa? Yang obvious adalah berkat dia beranak cucu, bertambah banyak, ya, dan dia bisa mengembangkan semua yang Tuhan berikan pada dia. Ada space, room yang Tuhan berikan, dan kemudian Abimelek sekarang mengikat perjanjian supaya berkat Tuhan itu juga ada, supaya mereka mengikat perjanjian damai antara kedua penguasa ini. Ishak sudah menjadi penguasa juga pada waktu itu,
ya, dengan kekayaannya yang semakin besar. Tetapi ultimately janji Tuhan bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Semua bangsa ini kan Abimelek bukan orang umat perjanjian, ya. Ini adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi juga mereka boleh mendapat berkat daripada mengikat perjanjian dengan Ishak. Ultimately tentu berkat damai sejahtera yang sejati yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Ya, ini yang ultimately yang Tuhan inginkan bagi kita, dan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan semua Allah Abraham, Ishak, dan Yakub nanti dalam hidup Yakub juga, dan terus digenapi di dalam Kristus yang datang ke dalam dunia, mati bagi kita untuk memberikan damai sejahtera yang sejati. Itulah berkat yang ultimate yang Tuhan inginkan kita sebagai umat Tuhan mengalami dan kemudian diutus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan perhatikan di sini apa yang menyebabkan Abimelek datang untuk menemui Ishak. Ayat 28-29 sini dikatakan. Ya. Jawab mereka waktu Ishak ngomong, kenapa kamu datang? Bukankah kamu telah mengusir kami? Ya. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kamu dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Nah, ini kalimat terakhir bisa dipertanyakan sebenarnya. Tadi sebelumnya kita sudah baca, ya. Si Ishak bilang, nggak salah, kamu selalu baik dengan kami. Nggak salah, kami pergi dengan damai. Bukankah kamu mengusir kami sebelumnya? Ya, tapi sudah melihat di sini Ishak tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tetapi dia melihat Abimelek datang dan bisa melihat bahwa Tuhan menyertai, Tuhan yang memberkati Ishak dan seluruh keluarganya. Dengan kata lain, Abimelek melihat melalui hidup daripada Ishak, melalui iman daripada Ishak, dan segala berkat yang dia terima. Maka Ishak itu menyatakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu besar, Tuhan itu penuh kasih, dan Tuhan yang demikian adalah Tuhan yang menyertai akan umatnya. Nah, ini yang mau kita belajar juga, ya, daripada bagaimana Ishak boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang sekelilingnya, bangsa-bangsa yang lain. Karena menjadi berkat karena bangsa-bangsa itu, karena Abimelek dan orang Filistin itu melihat Tuhan menyertai, Tuhan beserta dengan Ishak. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara sekalian. Ya, apakah ketika orang melihat hidup kita, hidupmu, ketika engkau melihat dan mengerti apa yang kau lakukan sehari-hari di dalam mengatur hidupmu, mengisi waktu luangmu, mengatur seluruh kehidupanmu, apakah orang lain bisa melihat dan berkata bahwa kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau? Apakah hidupmu sehari-hari secara jelas menyatakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu besar dan mulia, Tuhan itu agung, dan Tuhan itu menyertai dan memimpin hidupku? Apakah hidup kita boleh secara sehari-hari itu jelas, seluruh apa yang aku miliki, seluruh apa yang aku kerjakan, seluruh waktu yang aku hidupi, penggunaan uangku termasuk di dalamnya, merencanakan masa depan kita, masa pensiun kita, merencanakan masa depan anak-anak kita, mempersiapkan mereka. Apakah dalam seluruh pertimbangannya itu betul-betul nyata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberkati,
Tuhan yang menyertai dan yang memimpin hidup kita. Abraham Kuyper, seorang teolog dari Belanda, mengatakan demikian, bahwa pengenalan akan Tuhan itu tidak boleh menjadi salah satu faktor yang asing di dalam hidup kita. Ya, pengenalan relasi dengan Tuhan itu tidak boleh menjadi faktor yang asing di dalam hidup kita. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu harus mewarnai cara kita berpikir. Pengenalan akan Tuhan itu harus mewarnai cara bagaimana kita merasakan, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi rencana kita di dalam seluruh aspek hidup kita. Pengenalan akan Tuhan itu harus mewarnai seluruhnya. Nah, kalau itu yang menjadi pikiran kita, ya, pengenalan akan Tuhan itu, maka persekutuan dengan Tuhan, takut akan Tuhan, maka orang lain seharusnya akan bisa menyaksikan, melihat. Dan kita melalui hidup kita juga menyaksikan bahwa semua yang ada, semua kebaikan yang kuterima, semua keberhasilanku, segala hal yang ada yang aku terima. Saya percaya banyak hal yang baik ya, yang kita saksikan sekeliling kita, teman-teman kita semua. Banyak hal yang baik di tengah segala tentu tantangan, kesulitan, pergumulan yang ada. Tapi begitu banyak hal yang baik, yang kadang-kadang kita betul-betul lupa hidup di dalam dunia ini, di dalam kota Melbourne yang aman. Saya kadang-kadang betul-betul sangat khawatir. Ya, sangat khawatir. Anak-anak saya semakin besar, mereka semakin besar, semakin dewasa, sudah dewasa, makin tidak bergantung kepada orang tuanya, dan bisa hidup sendiri, betul-betul bisa hidup. Ada support dari government, ada youth allowance mereka terima, ya, mereka bisa ada uang setiap 2 minggu masuk uangnya ke bank account mereka, ya, uangnya kumpul, nggak banyak pengeluaran, kumpul makin lama makin banyak, ribuan dolar, ribuan dolar. Ada sekolah nggak bayar sekolahnya, bisa ngutang. Bisa ngutang dari pemerintah, kuliah ngutang, nggak bayar sama sekali, ya, pengeluaran nggak banyak, hidup kayaknya, dan aman, kemana-mana aman, ya, transport gampang dan sebagainya. So, apalagi kita orang tua kasih lagi, sediakan lagi apa yang dia butuhkan semua disediakan. Wah, mereka butuh Tuhan nggak ya? Mereka rasa Tuhan perlu menyertai mereka nggak ya? Ya, tentu ada kesulitan-kesulitan, tuh ada pergumulan-pergumulan tertentu. Kadang-kadang kita hidup itu menggambarkan hidup kita di kota ini, bukan di kota Melbourne. Ya, aman, semuanya lancar. Minggu lalu saya sharing, semuanya teratur, nyetir teratur. Kalau saudara di Jakarta keluar, sudah harus berdoa. Doa. Lampu merah hijau, saya hijau jalan, ada orang lewat, yang di sana sudah merah, dia bisa lewat, bisa nabrak. Ya, dan sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin terjadi. Tapi di sini semuanya sudah teratur. Sudah ada asuransi lagi. Ada RSIV lagi. Monggoknya tinggal telepon, datang. Beres, semuanya beres, semua sudah teratur. Sudah predictable. Ya, waktunya predictable. Kita kemana-mana predictable. To some extent ya, tentu ya. Predictable. Kita bisa pergi ke satu hari ke 3 tempat, 4 tempat bisa. Ya. Berkunjung ke 2 tempat, 3 keluarga bisa. Nah, asal diatur waktunya, asal ada waktu. Hampir 90% lebih terjadi. Begitu ya. Kalau di Jakarta, unpredictable. Segala sesuatu unpredictable. Sudah perlu makin bersandar sama Tuhan. Betul-betul kalau akhirnya, wah terjadi sesuai dengan apa yang kita pikir, rencanakan. Kita tahu itu anugerah Tuhan. Kita tahu itu pertolongan Tuhan. Kita tahu itu penyertaan Tuhan. Tapi di sini setiap hari begitu. Setiap hari begitu. Sampai tentu Tuhan memberi kejutan-kejutan. Ingatan-ingatan kepada kita. Goncang kita. Kadang-kadang itu baik bagi kita. Kalau itu terjadi, saudara goncang. Kalau saudara bersandar datang kepada Tuhan, berharap, seru pada Tuhan. Biarlah pengenalan akan Tuhan itu mewarnai seluruh hidup kita. Tetangga kita yang tidak
percaya Tuhan, kalau mereka melihat kita, mereka melihat atau gambaran mereka tentang orang Kristen tentu dipengaruhi dengan melihat kita, itu seperti apa ya? Gambaran seperti apa? Apakah mereka bisa melihat Tuhan beserta? Tuhan itu penting sekali. Tuhan itu jadi sentral dari hidup kita. Dari semua gestur kita, dari semua perkataan yang kita katakan, dari semua cara kita mengatur hidup akan nyata. Is it really true? Engkau percaya engkau ada sebagaimana engkau ada karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang memimpin. Abimelek berkata, dengan jelas kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Itulah yang membuat Abimelek datang kepada Ishak. Ya. Saudara sekalian, inilah hal yang kedua yang kita boleh belajar. Yang ketiga sangat singkat, kita Kejadian 26 itu ditutup dengan contoh negatif daripada Esau. Ya, contoh negatif daripada Esau. Kalau Ishak adalah contoh yang positif. Bagaimana dia deal, bagaimana dia berelasi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melalui hidupnya, melalui kerendahan hatinya, melalui sikapnya. Dia menyatakan Tuhan itu hidup, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kepintaranku, bukan karena strategi dan jeri lelaku, tapi karena Tuhan yang menyertai aku. Tentu kita harus rajin, tentu kita harus berjuang. Tapi karena kalau Tuhan tidak menyertai, memberkati, semua sia-sia. Sia-sia engkau bangun pagi-pagi, tidur jauh-jauh malam. Sia-sia orang membangun rumah dengan kekuatannya. Kalau bukan dengan Tuhan yang memberkati, menyertai. Dan Tuhan yang ultimately membangun hidup kita. Ishak menjadi contoh yang indah. Dia menjadi teladan bagi bagaimana dia deal dengan menjadi kesaksian bagi orang-orang sekelilingnya. Tetapi Kejadian 26 ditutup dengan contoh yang negatif. Bagaimana bagaimana Esau itu memberi contoh yang negatif, berelasi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia kawin dengan dunia ini. Dia mengawini dunia ini. Ya, dia nikah, dan ironisnya persis berumur 40 tahun seperti ayahnya Ishak. Ishak persis 40 tahun menikah juga. Tetapi dia menikah dengan tentu ada rencana dan kontribusi Abraham mengatur, memikirkan Ishak ini harus pulang ke kampungnya, mencari orang yang seiman, sebangsa, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia memperhatikan, ya, sehingga Ishak mendapatkan Ribka. Tapi Esau nggak ada urusan spiritual, nggak usah urusan janji Tuhan. Dia mau menikah dengan siapa dia mau menikah. Ya, dan dia menikah dengan bukan satu tapi dua orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Ini tentu berbicara tentang bagaimana orang percaya tentang prinsip pernikahan. Ya. Bagaimana engkau bisa menikahi dengan orang yang tidak share sesuatu yang paling penting, paling berharga di dalam hidupmu. Itu Tuhan. Iman kepada Tuhan. Bagaimana engkau bisa share dengan orang yang harusnya menjadi orang yang paling dekat denganmu. Manusia yang paling dekat di dalam alam semesta ini, yaitu suamimu atau istrimu. Bagaimana engkau bisa dekat dengan dia, tapi engkau tidak berbagian di dalam iman kepada Tuhan, sesuatu yang bahkan lebih dalam, lebih berharga daripada relasimu dengan dia. Bagaimana engkau tidak share sesuatu yang paling penting dengan orang yang kau kasih. Tentu tidak bisa seperti itu. Karena kalau itu terjadi, kau pasti
akan merusak pernikahanmu atau engkau akan merusak imanmu. Pasti akan kompromi. Atau kalau engkau mau terus setia kepada Tuhan, maka pasti akan kesulitan yang besar di dalam pernikahan itu. Karena dia tidak share, tidak memiliki hati yang sama dengan kita, hati yang paling dalam. Tapi juga tentu lebih luasnya adalah bagaimana kita tidak mengikuti cara pikir hidup di dalam dunia ini. Ya, berelasi dengan dunia, tapi tidak menjadi saksi dalam dunia, ada di dalam dunia, tapi menyadari kita bukan berasal dari dunia ini. Ya, tentu ini adalah kesalahan gereja-gereja tertentu yang terlalu mau mengerti kesulitan pergumulan orang-orang LGBTQI dan seterusnya. Ya, di satu sisi kita tentu perlu mengerti kesulitan dan bully yang mereka hadapi, pergumulan yang berat sekali, bahkan bisa sampai bunuh diri dan sebagainya. Kita tentu perlu mengerti, mengasihi orang-orang yang bergumul dengan hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian menyetujui akan pernikahan sesama jenis yang kelewat, dan itu akhirnya menikahi menjadi sama dengan dunia ini. Dan itu menjadi sesuatu yang sekali lagi engkau either meninggalkan imanmu, pasti engkau akan meninggalkan iman yang setia kepada firman. Ya. Kalau itu kau paksakan akan terjadi. Biarlah kita diingatkan sini poin terakhir. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Ya, kita dipanggil menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita, seperti Abraham, seperti Ishak, menjadi berkat bagi Abimelek dan orang-orang sekelilingnya. Tapi kita tidak boleh menjadi sama dengan mereka. Tidak boleh memegang nilai-nilai yang sama dan hidup seperti mereka, mengawini akan dunia ini. Biarlah hari ini perenungan dari Kejadian 26 boleh memberi kesadaran, peringatan, dan dorongan bagi kita sekalian untuk kita terus setia kepada Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, dan menyaksikan, melihat Tuhan menyertai, memimpin, memberkati umat-Nya, sehingga kita boleh menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Dengan berdiri kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi berterima kasih, bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak pernah gagal. Karena Engkau telah menyatakan kasihmu, setiamu yang paling puncak melalui Kristus yang telah mati menebus dosa kami, sehingga kami yang beriman dalam Kristus boleh dijadikan anak-anak Allah yang akan disertai, dipimpin, dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari penyertaan-Mu, dari kasih-Mu di dalam Kristus. Tuhan, tolong kami, pimpin kami, umat-Mu, kami yang telah mendengar firman. Biarlah kami yang telah dianugerahi damai sejahtera sejati dalam Kristus. Tolong kami, beri kekuatan untuk kami sungguh-sungguh menghidupi panggilan itu, sehingga Engkau nyata di dalam seluruh aspek hidup kami. Biarlah orang lain yang tidak mengenal Engkau dan orang-orang sekeliling kami boleh melihat hidup kami dan boleh berkata bahwa kami melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai Engkau. Engkau berkati kami dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.